Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam. kabarnya Pak Imron? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tata. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Tata, sehat. Hanya saja saya ada sesuatu yang mengganjal. Ada yang bisa saya bantu, Pak Imron? Jika Bu Tata tidak sibuk, mungkin hari ini pada saat ini boleh kita berbincang sebentar, Bu Tata. Tentu saja boleh, Pak. Kebetulan ini sedang santai saya. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nanti, nggih? Gini Bu Tata, saya itu ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan nanti dengan Bu Tata, saya bisa dapat suatu gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa, Pak Imron? Jadi begini Bu Tata, ada satu siswa di sekolah saya itu apabila dia itu masuk pada saat KBM saya, pada pelajaran saya itu tidak begitu bersemangat, Bu Tata, kurang antusias di dalam mengikuti pembelajaran, bahkan tugas-tugas pun itu jarang dikerjakan. Nah, itu yang membuat saya sedikit pusing, Bu Tata, dalam menghadapi siswa tersebut. Baik, tadi Pak Imron mengatakan kalau ada salah satu siswanya yang dalam pembelajaran jenengan itu kurang bersemangat dan jarang mengerjakan tugas. Nah, apakah Pak Imron sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Pak Imron? Sudah, Bu. Sudah. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia itu tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Jadi kurang bersemangat pada pelajaran saya. Nggih. Lalu dari pengamatan Pak Imron tadi, mengapa dia bisa seperti itu, Pak Imron, nggih? Bisa tidak suka pelajaran panjenengan ngoten? Jadi gini Bu Tata, setelah saya amati dan menanyakan langsung dengan anaknya, ternyata anak tersebut itu tidak suka pelajaran bahasa Inggris. Nah, karena apa? Karena dia tidak begitu hafal dengan vocabulary atau kosakata yang ada di dalam bahasa Inggris. Begitu, Bu Tata. Nah, kira-kira kondisi yang seperti apa nggih Pak Imron nggih yang panjenengan harapkan pada murid tersebut? Jadi tentu saja saya itu mengharapkan murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti halnya dengan murid-murid yang lainnya satu kelasnya. Nah, kalau begitu apa yang Pak Imron lakukan untuk bisa meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Jadi ini Bu Tata, berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak-anak tersebut itu tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu Tata, hal yang akan saya lakukan yaitu yang pertama itu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak tersebut. Dan yang kedua, memperbanyak ice breaking mungkin itu, dan memilih metode pembelajaran yang menarik supaya siswa tersebut itu
berminat atau bersemangat untuk belajar bersama saya. Jadi tidak bosan. Nggih, ngoten Pak Imron nggih. Nah, baiklah kalau begitu. Nah, apakah ada kira-kira metode yang berhasil Pak Imron lakukan di kelas Pak Imron? Oh, ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan lagu serta memberikan kosakata dalam bahasa Inggris sehingga anak-anak tersebut itu bisa banyak hafalan dan juga semangat di dalam belajar karena diselingi dengan ice breaking. Di samping itu saya juga pernah melakukan pembelajaran yang ada hubungannya dengan materi prosedur teks. Jadi dengan materi tersebut anak-anak itu secara berkelompok dan dengan tema how to make something itu bagaimana mereka itu dapat membuat sesuatu, mereka sangat antusias dan semakin menambah perbendaharaan kosakata di dalam bahasa Inggris mereka. Begitu Bu Tata. Nggih, luar biasa sekali Pak Imron ya. Nah, jika kita rating Pak, kita nilai dari misalkan angka 1 sampai 10, menurut Pak Imron seberapa tingkat keberhasilan metode yang jenengan pakai tadi untuk menarik minat belajar murid Pak Imron? Kalau saya berikan penilaian atau peringat menurut saya itu antara nilai 8 sampai 9 Bu Tata. Baik. Nah, untuk selanjutnya apa yang akan Pak Imron lakukan? Nah, dan bagaimana langkah-langkahnya Pak Imron? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti yang saya ceritakan tadi Bu Tata. Serta saya akan berusaha untuk mengupdate segala informasi terkait bagaimana cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya pribadi sebagai seorang pendidik. Baik Pak Imron. Nah, siapa kira-kira Pak Imron yang sakit membantu jenengan dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Menurut saya yang dapat membantu saya dalam menyusun rencana tersebut yang pertama kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tak lupa saya mengomunikasikan hal ini dengan orang tua wali murid. Nah, kira-kira berapa lama Pak Imron waktu yang jenengan butuhkan untuk melakukan hal tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama Bu Tata. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama. Karena tidak ada hal atau sesuatu yang instan Bu Tata. Harus melalui proses terlebih dahulu. Pak Imron, sangat betul sekali. Nah, kapan Pak Imron bisa kira-kira mulai melaksanakan rencana tersebut Pak Imron? Sepertinya secepat mungkin Bu Tata saya akan terapkan kepada murid agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik Bu Tata. Kemudian Pak Imron, komitmen apa yang akan panjenengan lakukan Pak Imron agar rencana panjenengan itu bisa berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu Tata secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik
praktek baik mungkin dengan guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan metode dan gaya belajar menarik, sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dinantikan oleh murid-murid saya, Bu Tata. Nggih, Pak Imron. Baik, Pak Imron. Kemudian adakah dukungan dari pihak lain yang panjenengan butuhkan, Pak Imron? Pastinya dukungan dari pihak sekolah seperti sarana dan prasarana serta dukungan moral yang sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya. Yeah, baik Pak Imron. Semoga rencana panjenengan bisa berjalan dengan lancar, nggih. Nah, bagaimana perasaan Pak Imron sekarang, nggih, setelah kita berbincang-bincang, Pak Imron? Perasaan saya alhamdulillah, Bu Tata, saya merasa lega, merasa senang sekali. Rasanya saya dapat menemukan solusi dan dari hasil perbincangan kita saat ini, Bu Tata. Nggih, syukurlah Pak Imron kalau begitu, nggih, alhamdulillah. Nah, sekarang wontenkah hal lain yang ingin Pak Imron sampaikan, Pak Imron? Saya rasa cukup, Bu Tata. Terima kasih banyak, Bu Tata, sudah meluangkan waktunya mau berbincang-bincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu Tata. Terima kasih banyak, Bu Tata, atas waktunya. Oke, Pak Imron, sama-sama. Saya juga sangat senang sekali bisa mendengarkan ceritanya panjenengan. Semoga kita bisa terus saling berbagi, nggih Pak Imron, nggih, untuk kemajuan para peserta didik kita. Sampai jumpa Pak Imron, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu Tata. Sampai jumpa kembali, Bu Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.